Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini ada yang sakit? Ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk doanya dipimpin oleh ketua kelas. Oke, kita ikuti bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, berdoa selesai. Nah, ibu mau tanya nih, hayo siapa yang tadi pagi sampai kelas duluan? Silahkan kalian angkat tangan. Oke, bagus ya, ada beberapa orang nih yang yang berangkat pagi, sudah sampai kelas duluan. Hari ini udah pada siap belajar semua? Harus siap ya. Oke, biar kita semakin semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke, udah pada siap semua? Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. 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 Oke, udah pada semangat semua kan? Nah, ibu mau tanya nih. Ada yang inget nggak kemarin kita belajar materi tentang apa? Ada yang inget? Benar, kemarin kita belajar tentang teknologi sandang. Ada yang tahu teknologi sandang itu apa? Nah, jadi teknologi sandang yang kemarin kita pelajari yaitu cara untuk mengolah pakaian ya. Jadi pakaian yang kalian pakai itu sudah diolah melalui teknologi sandang. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teknologi pangan. Sebelum kita masuki materi teknologi pangan, ibu mau nanya nih. Tadi pagi siapa yang sebelum berangkat sekolah sarapan dulu? Silakan angkat tangan. Oke, banyak juga ya yang sudah sarapan. Coba Rara, tadi pagi kamu sarapan pakai apa? Pakai telur. Oke, ada lagi. Sarapan tadi pakai apa? Oke, pakai rendang. Wih, enak banget ya pakai rendang. Ada lagi? Pakai tempe goreng. Wih, enak itu tempe goreng. Nah, tadi makanan-makanan yang sudah kalian sebutkan, yang sudah kalian makan untuk sarapan, itu sudah termasuk ke dalam teknologi pangan. Nah, kita akan mempelajari tentang teknologi pangan. Jadi, nanti kita akan mengetahui apa sih itu teknologi pangan? Apa aja sih jenis-jenis produk yang dihasilkan dari teknologi pangan itu? Nah, nanti juga ibu akan memberikan gambar-gambar dari bahan makanan yang sebelum diolah dan bahan makanan yang sudah diolah melalui dari teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara pengolahan bahan makanan. Bahan makanan yang kita olah ini berasal dari hasil panen. Hasil panennya itu ada apa aja sih? Nah, jadi hasil panennya ini berasal dari hasil panen perkebunan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya ya. Nah, ada juga hasil panen yang berasal dari peternakan. Contohnya ada apa aja sih? Contohnya ada seperti daging ya, seperti daging sapi ataupun daging ayam dan lain sebagainya. Nah, teknologi pangan ini sangat penting untuk kita karena melalui dari teknologi pangan akan menghasilkan berbagai macam jenis makanan yang baru. Nah, ibu akan kasih contoh gambarnya ya. Oke, seperti gambar nih. Gambar bahan makanan. Melalui
hasil panen dari peternakan, yaitu sapi. Nah, dari sapi ini kita ambil dagingnya ya. Nah, dari daging sapi bisa kita olah menggunakan teknologi pangan menjadi bakso, menjadi sosis, ada juga menjadi kornet. Nah, selain dari daging sapi, ada juga susu sapinya. Susu sapi ini bisa kita olah juga melalui teknologi pangan menjadi keju. Siapa yang suka keju? Enak ya keju ya. Ibu akan kasih contoh lain dari hasil panen perkebunan. Contohnya yaitu ibu mengambil buah nanas. Seperti ini ya gambar buah nanas. Nah, dari buah nanas ini bisa kita olah melalui teknologi pangan menjadi, ada yang tahu menjadi apa? Menjadi selai. Ya, akan diolah menjadi selai nanas. Selain itu tadi ada yang makan tempe tadi ya, sarapannya ada yang tempe. Nah, tempe juga itu merupakan hasil dari teknologi pangan. Bahan dasarnya apa sih? Ada yang tahu bahan dasar dari tempe? Bahan dasar dari tempe yaitu ada kacang kedelai. Di sini Ibu kasih gambarnya ya. Nih, ini gambar dari kacang kedelai. Nah, dari kacang kedelai ini akan diolah melalui teknologi pangan menjadi tempe, bisa juga menjadi tahu, menjadi oncom, dan lain sebagainya ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan dan Ibu beri contoh mengenai dari teknologi pangan dan juga jenis-jenisnya. Makanan-makanan yang sudah diolah tadi, yang sudah Ibu berikan contoh gambarnya, itu akan disimpan di dalam kaleng ataupun plastik yang kedap udara. Nah, jadi kedap udara itu plastik tersebut ataupun kaleng yang digunakan untuk menyimpan makanan tidak dapat dimasukkan oleh udara, sehingga penyimpanan makanan bisa menjadi lebih awet dan juga tahan lama. Oke, setelah kita mempelajari hari ini tentang teknologi pangan, ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini belajar apa aja? Silahkan tunjuk tangan. Oke, kamu Tasya, apa yang kamu bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, benar. Tadi teknologi pangan, cara mengolah bahan makanan. Benar. Ada lagi yang lainnya? Oke, benar. Contohnya tadi ada daging sapi. Tadi diolah menjadi apa? Menjadi bakso. Benar. Selain itu ada juga ya yang menjadi sosis ataupun bisa menjadi kornet. Oke, benar. Ada lagi satu orang lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, tadi bahan dasar nanas diolah menjadi selai. Oke, benar semuanya. Kita kasih tepuk tangan semuanya. Ya, benar ya. Jadi tadi apa yang kita pelajari hari ini tentang teknologi pangan yang merupakan cara mengolah bahan dasar makanan yang dihasilkan dari hasil panen, yaitu ada dari daging sapi, ada juga dari buah nanas. Selain itu tadi sudah dijelaskan ya, ada dari kacang kedelai ya. Selain itu ada juga dari daging ayam ya. Daging ayam juga bisa loh diolah menjadi bakso ya. Nah, masih banyak ya sebenarnya bahan makanan yang bisa diolah menggunakan teknologi pangan. Nah, kenapa sih teknologi pangan ini penting buat kita? Tadi saya jelaskan agar bisa menghasilkan jenis produk makanan yang baru. Dengan teknologi pangan, jenis makanan produk yang baru ini akan lebih awet dan tahan lama karena tadi disimpan di dalam kaleng ataupun plastik kedap udara, sehingga tidak ada tuh udara yang masuk ke dalam plastik atau ke dalam kaleng. Karena kalau misalnya ada udara masuk, nanti makanan tersebut akan cepat basi, akan berjamur,
pokoknya tidak bisa kita konsumsi lagi, ya. Nah, karena manusia sangat memerlukan makanan, sehingga dicari cara agar bagaimana bahan makanan tersebut bisa kita olah menjadi jenis makanan yang baru, yang lebih tahan lama, yang lebih awet, bisa melalui teknologi pangan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk besok, jangan lupa mempelajari tentang pakaian daerah di Indonesia ya, kalian pelajari di rumah. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok ya.